Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ailin Sani dari kelas 6B, absen 25. Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang sangat bersejarah dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tentunya pertempuran tersebut memiliki makna sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertempuran Ambarawa pada 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Vetel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini dibonceng oleh Netherlands Indische Administration atau yang disebut NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA setelah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru senjata sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 6 Oktober 1945, di Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut berhenti karena setelah Soekarno dan Brigadir Vetel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata sekutu mengingkar janji pada 12 Desember 1945. Pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar sumpit urang atau bunga ngerangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar tergulung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dari lingkungannya? Hiena adalah contohnya. Salah satu cara untuk melakukan hewan agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu tahun bergerombol. Hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Brinson Amran dari University St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan paling terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strategi sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggilkan rekan mereka. Itulah tentang hewan yang bernama hiena. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama adalah kamuflase. Hewan yang berkamuflase contohnya adalah belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempatnya sesuai dengan tubuhnya. Misalnya belang daun dan belalang sembah yang sering hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, mimikri. Contoh hewannya adalah bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah menjadi hijau, kecoklatan, dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membayar dengan lingkungan. Autotomi yang selanjutnya autotomi atau yang disebut melepas bagian tubuh. Hewan yang mengalami autotomi adalah hewan cicak. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepas ekornya. Dengan cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri. Contoh hewan yang menggulungkan diri adalah terenggiling. Ia melakukannya untuk menyesuaikan diri
dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Dengan cara ini digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Sekian dari saya, jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.